Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 29 Februari. 1. Santo Romanus. Rahib. Romanus adalah seorang rahib di sebuah biara pertapaan dekat Subiaco, Italia. Ia mendampingi Santo Benediktus pendiri biara Benediktin, hingga menjadi seorang rahib yang terkenal dalam sejarah gereja. Pertemuannya dengan Benediktus terjadi di daerah pegunungan Subiaco. Kepadanya Benediktus mengetengahkan keinginannya untuk menjadi rahib. Memenuhi keinginan Benediktus, Romanus menunjukkan kepadanya sebuah gua terpencil yang sangat cocok untuk berdoa dan bermeditasi. Romanus membantu Benediktus dengan menghantarkan kepadanya makanan sehari-hari selama 3 tahun. Menurut cerita, Romanus kemudian pergi ke Auxerre, Perancis agar bisa terhindar dari para pengacau yang telah menyebar di seluruh Italia. Di Auxerre ia mendirikan biara Fontrouge dan di sana pula ia menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 550. 2. Beata Anna Lain, janda dan martir. Masa muda Anna berlangsung pada masa penganiayaan dan pembunuhan terhadap umat Katolik di Inggris. Meskipun keadaan sangat berbahaya, namun Anna serta adiknya mengambil keputusan berani untuk memeluk agama Katolik. Akibat keputusan ini, mereka diusir oleh ayah mereka dari rumah mereka dan dicabut hak warisannya. Kelak Anna menikah dengan Roger Lain, seorang pemuda Katolik yang saleh. Roger kemudian meninggal dunia pada tahun 1594 di tempat pembuangan di luar negeri. Sejak saat itu, Anna memusatkan perhatian pada hal menolong imam-imam yang dikejar-kejar oleh agen rahasia Inggris. Rumahnya yang berada di London selalu terbuka bagi imam-imam. Ia menolong mereka sedapat-dapatnya dengan makanan dan bantuan lain seperlunya. Ia ramah dan sopan serta berjiwa tenang. Keinginannya adalah mati bagi Kristus. Sekali peristiwa ia menolong meloloskan seorang imam Yesuit dari penjara tower yang mengerikan itu. Karena hal itu diketahui penguasa, maka Anna ditangkap dan ditahan, didakwa menyembunyikan imam-imam dan dijatuhi hukuman mati. Dengan gagah berani ia berkata kepada hakim-hakim yang mengadilinya, "Saya hanya menyesal bahwa saya tidak dapat menolong imam-imam sebanyak 1.000 orang lagi." Pada tanggal 27 Februari tahun 1601, Anna dibawa ke Taiban, tempat penyiksaan yang sampai saat ini terkenal sebagai tempat pembunuhan yang mengerikan. Anna tetap sabar dan tenang sampai saat terakhir hidupnya. Ia mengecupi tiang gantungan yang disediakan baginya dan membuat tanda salib pada tiang itu lalu berdoa. Di atas tiang gantungan itulah ia menghembuskan napas terakhir dan menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Santo Romanus dan Beata Anna Lain, doakanlah kami. Kakarla Channel.